Jenderal TNI Maruli Simanjuntak adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak tanggal 29 November tahun 2023. Ia lahir di Bandung tanggal 27 Februari tahun 1970. Sosok yang berpangkat perwira tinggi bintang 4 ini memulai kariernya di TNI AD sejak lulus Akmil pada 1992. Ketika itu, dia mengabdi di Satuan Tempur Kecabangan Infanteri di Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Maruli mulai mengisi posisi strategis pada 2002 atau setelah satu dekade mengabdi. Kala itu ia dipercaya sebagai Komandan Detasemen Tempur atau Dandenpur Cakra. Pada 2005, menantu Luhut Binsar Panjaitan ini lalu kembali ke Kopassus dan ditunjuk sebagai perwira bantuan Madya Operasi Kopassus hingga 2008. Setelah itu, Maruli dipercaya menjadi Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus hingga 2009. Lalu Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Wakil Komandan Grup 1 Kopassus Para Komando pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Komandan Grup 2 Kopassus Sandi Yuda pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Serta Komandan Grup A Pas Pampres pada 2014 hingga 2016. Dan Danrem 074 Warastratama Surakarta hingga 2017. Maruli jadi perwira tinggi atau Pati ketika menjabat Wakil Komandan Pas Pampres pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Pangkatnya naik menjadi Pati Bintang 2 saat menjabat Komandan Pas Pampres pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dan Pangdam IX Udayana pada 2020 hingga 2022. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi KSAD adalah Pangkostrat dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Presiden ke-7 Joko Widodo melantik Maruli sebagai KSAD pada Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Karir Maruli menjadi pucuk pimpinan TNI AD terbilang cepat. Jabatan itu didudukinya saat berusia 53 tahun. Lebih muda 3 tahun dibanding dua sosok sebelumnya, Agus Subianto dan Dudung Abdurrahman yang menjabat di usia 56 tahun. Maruli pernah menorehkan prestasi kemanusiaan saat menjabat sebagai Pangdam IX Udayana, yang membawahi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kala itu masih banyak warga di daerah tersebut kesulitan air bersih dan terpaksa membeli air. Maruli lalu mengerahkan pasukannya mencari sumber-sumber air dan memasang pompa demi membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menceritakan awal mula gagasan manunggal air itu tercetus ketika dia sedang jalan-jalan dengan sepeda motor trailnya di NTT. Ia melihat banyak petani yang tidak pergi ke ladang. Alasannya karena mereka tidak ada air. Menurut Maruli, problem ini harus segera diatasi, karena bisa menjadi bom waktu di masyarakat. Dia lalu mencari kolega untuk membantu melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Kemudian anggota membuat pompa hidrolik untuk mengatasi masalah air di NTT dan berhasil. Sejak itu, banyak permintaan masyarakat untuk dibuatkan pompa air hidrolik. Kami latih babinsa-babinsa untuk membangun dan mengoperasikan pompa. Kemudian para babinsa membagikan pengetahuannya kepada masyarakat. Kata Maruli dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dari NTT ia kemudian menyebar ke daerah lain. Di Una-Una Sulawesi misalnya, ada pompa air yang mereka buat dengan pipa membentang sejauh 6 km melewati laut. Pipa air itu untuk kebutuhan masyarakat di kampung. Menurut Maruli, warga di sana sampai membuat testimoni bahwa negara hadir berkat TNI. Saat menjadi Pangkostrat, dia lalu melaporkan program ini kepada Dudung selaku KSAD itu. Dan jadilah program TNI AD Manunggal Air. Berdasarkan laporan antara, TNI AD sejauh ini telah membangun 825 titik air yang terdiri atas 489 titik pompa hidran, 289 titik sumur bor, dan 47 titik gravitasi air. Titik-titik air itu juga sudah diakses oleh 191.857 KK atau 562.602 jiwa yang tersebar dari Aceh sampai Merauke. Juga menjadi sumber irigasi sawah dan perkebunan seluas 21.983 hektare. Berkat program tersebut Maruli dijuluki sebagai Bapak Air.
Pada tanggal 20 November tahun 2023 ia mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Bagi Maruli, pencapaian itu bukan hanya karena dirinya, melainkan berkat kerja keras para prajurit, termasuk para bintara pengguna desa Babinsa. Dia juga menegaskan bahwa yang hebat itu sebenarnya prajurit di wilayah, karena mereka yang turun bertemu masyarakat, melakukan pemetaan di wilayah tugasnya, dan meneruskan permintaan para Babinsa dari masyarakat kepada pemimpin. Katanya, sejumlah penghargaan dan tanda jasa juga diterima Maruli dalam kariernya di kemiliteran. Di antaranya Special Forces Distinctive Unit Insignia US Army, Master Parachutis Badge Royal Thai Army, dan Master Parachutis Badge Singapore Army, serta Advanced Military Free Fall Parachutis Badge Singapore Army. Dia juga mendapatkan brevet kualifikasi Komando Kopassus, brevet kualifikasi dan terus Cakra berupaya Kostrad, mewujudkan brevet cita-cita para pendahulu. Pin Setia Waspada Indonesia Paspampres, terus Pin Alumni bertransformasi Seskoad, menjadi dan brevet bangsa yang kualifikasi maju Intai Tempur dan Taipur. berdaya saing Di dada melalui kirinya pembangunan juga dan tertanda gotong jasa royong. Bintang Dharma, Saya, Bintang Yuda Dharma Kepala Staf Pratama, Angkatan Darat, Bintang Kartika Jenderal Eka TNI Paksi Maruli Pratama, Simanjuntak, Bintang Yuda Dharma mengucapkan Nararia, selamat Bintang Hari Kartika Ulang Eka Tahun Paksi Nararia. ke-79 Selain Republik itu, Indonesia Maruli juga Nusantara mendapatkan Baru, sejumlah Satya Lancana, Indonesia Maju. antara lain Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Merdeka. Lancana Kesetiaan 16 tahun, Wassalamualaikum Satya Lancana warahmatullahi Kesetiaan 8 wabarakatuh. tahun, Satya Salam, Lancana Om GOMI X Santi Raksaka Dharma, Santi Santi Om. Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Wirasiaga, Satya Lancana Satria Yuda, dan Satya Lancana Seroja.